Ya, selamat datang di channel Gas Mohendra. Jadi sebelumnya saya buat video review MIUI 12.5.0.2 MIUI 12.5.2 ya. Ini kali ini saya akan ganti ROM lagi karena saya udah nge-review ROM ini. Saya cuma mau coba-coba aja ya, coba-coba experience baru. Karena saya ya sedikit bosan di ROM ini. Saya mau coba Nusantara ya. Jadi saya mau coba ROM Nusantara yang seperti yang saya bilang tadi. Di awal untuk mengopeknya kan itu matikan dulu. Nanti kita ngarah ke laptopnya aja dulu ya. Jadi pertama sebelum buka di laptop ini ya. Saya coba buka ya. Nah, ini kita buka. Baru kan cari folder platform tool ya. Saya lebih suka pakai folder platform tool ini. Jadi pasti bakal berhasil kalau misalkan install platform tool. Nah, ini saya udah buka. Ini untuk kalian langsung masuk aja ke folder tempat kalian menyimpan recovery kalian ya. Saya nyimpan recovery-nya di dalam folder platform tool, kemudian di dalam regular tersebut. Ini bagi kalian yang pengguna, jadi bagi kalian yang mau pengen pasang TWRP, jadi recovery kalian tuh sekalian simpan aja di dalam folder platform tool ya guys ya. Sebenarnya mungkin bisa aja kalian pakai ADB and password, cuman saya lebih sarankan pakai yang platform tool aja guys. Soalnya 100% bisa ya kalau pakai platform tool, nggak bakal ada gagal. Baru kalian masuk ke folder yang ada file TWRP yang kalian akan pasang ya. Jadi saya masuk di sini VC System Platform, jadi harus di dalam folder platform tool. Kemudian ada masuk. Nah, kalian klik di sini di logo foldernya, kemudian ketik CMD. Jadi ini jendela CMD nya bakal seperti ini guys. Nah, ini udah kebuka ya untuk jendela CMD platform, kemudian platform tool, kemudian oke, kita taruh di sini dulu untuk jendelanya. Kemudian kita akan ke HP-nya dulu. Ini HP-nya. Pertama kalian matikan dulu HP-nya, kemudian kalian masukkan ke mode password. Jadi HP saya ini bener-bener masih bawaan ya ROM-nya. Jadi untuk TWRP-nya juga masih TWRP bawaan. Bagi kalian yang penasaran, ini saya kasih lihat dulu untuk TWRP-nya. Saya pencet volume up, kemudian volume down. Ini untuk masuk ke folder untuk masuk ke TWRP atau bisa bilang recovery bawaan dari MIUI maksud saya. Tunggu. Nah, ini dia masih pakai TWRP bawaan dari MIUI ya guys ya. Ini kameranya kayaknya memang sebenarnya dilap nih guys. Ya, ini pakai TWRP bawaan dari MIUI-nya. Kita akan ubah ke ke TWRP yang bisa install ROM. Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen masuk ke mode passboot itu pencet volume down kemudian power ya secara bersamaannya. Udah kayak gini langsung kayak lepasan powernya. Ini udah masuk passboot. Kita langsung mulai aja. Saya akan tampilkan juga ke laptopnya juga. Set. Oke. Udah, ini laptopnya udah saya jalankan untuk rekam layarnya ya. Oke, ini saya untuk tampilan HP-nya saya kasih di jendela kecil aja. Oke, ini kameranya agak kotor ya. Untuk kalian bisa perhatikan untuk di sini ya. Untuk di CMD nih kalian ketik aja di sini flash boot. Jadi boot ya, bukan recovery. Karena partisinya semuanya gabung jadi partisi boot. Jadi ya harusnya ya boot, fast boot, flash boot, kemudian recovery.
nama filenya tadi. Nah, .img flashboot recovery ya, 10 ya. Ya, jadi saya udah lama nggak ngoprek ya guys. Nah, kalau udah kayak gini kan paksa untuk HP-nya masuk ke mode recovery atau TWRP. Oke, saya jeda dulu untuk di laptopnya. Oke, ini ya. Saya masuk ke TWRP dengan cara volume up kemudian power. Begitu HP-nya mati ya langsung lepas aja tombol powernya guys. Nah, saya lepas tombol powernya, dia bakal masuk ke recovery, baru volumenya terakhir kalian lepas. Nah, ini langsung masuk TWRP nih guys. Nah, biar nggak ribet, kalian tuh nggak usah ribet ke sistem ya. Kalian langsung aja wipe semuanya, kemudian kalian ganti ke custom ROM yang kalian yang udah install. Oke, dia ini kena enkripsi, kita masukkan aja sandi yang kita bisa pakai ya. Ini saya masukkan. Sandi yang saya pakai. Kok malah jadi lupa sih. Bentar guys. Ya, enkripsinya berhasil. Apa sih namanya? Deskripsinya berhasil. Apa namanya? Ya itulah. Nah ini ROM-nya saya udah download nih guys. Ini saya cari dulu di kartu memori ya. Bahan oprek, kemudian backup. Nah ini guys untuk custom ROM-nya, mudah-mudahan bisa dipasang ya. Kalau misalnya memang terjadi gagal, itu biasanya filenya rusak guys. Jadi saya akan langsung download ulang, atau enggak saya pakai custom ROM yang memang udah saya juga udah mungkin ada beberapa file custom ROM juga di sekitar kartu memori ini guys. Kalau misalnya terjadi kenapa-napaan saya bisa, nah di sekitar sini kayaknya saya juga ada custom ROM. Ini saya cari kalau misalnya terjadi gagal ya. Tapi sebelum kalian pasang custom ROM, kalian harus wipe dulu guys, karena ini masih ROM-nya masih pakai MIUI global tadi guys. Ini kan ada wipe nih, kalian pilih wipe sini, kemudian di advanced wipe ya, kalian pilih di advanced wipe sini. Nah ini kan wipes data set, kemudian Dalvik, no including user lock screen, no include internet storage. Dan yang paling bawah nih kelihatan tak? Nih susah difokusin guys. Nah ini advanced wipe. Nah di sini kan ada beberapa pilihan nih. Di sini nggak ada system karena partisinya nyambung. Jadi partisi boot, kemudian system sama vendor itu gabung guys. Jadi di sini cuma ada partisi Dalvik. Jadi kalian wipe tuh cuma Dalvik RSH sama Dalvik ART sama Sage, kemudian sama data aja guys. Nah sudah yang kayak gini kan, kalian langsung swipe. Nah ini ada tulisan valid to encrypt ini tadi. Yang ini ada tulisan error opening. Nah itu biar aja itu ya. Kemudian udah di wipe, kemudian kalian format data, kalian pergi ke wipe lagi, dan pilih yang ini format data ya. Format data, kemudian kalian klik yes. Akan lebih baik kalau misalnya kalian format data duluan, soalnya ini dari MIUI ya ke AOSP. Jadi ini ROM yang saya gunakan ini nggak tahu ini pakai firmware atau pakai firmware dulu sama vendor atau langsung flash aja. Kalau misalnya terjadi bootloop bisa, atau kalau misalnya terjadi bisa diinstal tapi bootloop, berarti harus pasang firmware sama vendor ya. Dan saya nanti cari lagi untuk itu. Kita coba langsung pergi ke install, kemudian kita buka di custom ROM saya simpan tadi ada di bahan oprek 10, kemudian ini dia guys di backup 3 nih. Kita tes Nusantara. Jadi penginstalannya begini guys. Saya zoom, kemudian saya fokuskan.
Oke guys, ini wah seperti kayak gagal ya, jadi banyak merah di sini. Cuman sebenarnya yang merah ini sebenarnya bukan anu, tapi di sini yang merah itu kalian bisa baca file to mount. Nanti saya buka dulu. File to mount system apa ini? Access file to mount product invalid argument. Ini kayaknya memang bug dari TWRP-nya. Coba saya buat format dulu data sekali lagi ya. Ini supaya aman. Kita coba buat reboot, mudah-mudahan tidak bootloop ya guys ya. Udah masuk ya. Oke guys, ini logo Nusantaranya ya. Oke. Kita tunggu aja sampai selesai booting. Kalau untuk lamanya saya nggak tahu. Kayaknya ini Nusantara pertama ya di Redmi Note 10 ya guys ya. Oke, saya jeda dulu guys sampai dia selesai booting. Oke, sip. Masuk ya guys ya, masuk ke saya kecil, saya zoom out dulu. Oke, ini udah masuk ke anunya, ini udah langsung ke bahasa Indonesia guys ya. Kita langsung setup dulu. Jadi untuk setupnya kita siapkan secara offline terlebih dahulu. Nah ini untuk secara offline ini, jadi kalian tidak perlu masukkan tapi tidak setuju. Nah ini datanya langsung aktif. Ini disuruh buat pin ya, tapi saya guys coba dulu lah. Kali aja nanti ngebug di fingerprint kan mampus juga gitu guys. Nah ini kita coba buat sensor fingerprintnya bisa dibaca, mudah-mudahan ini nggak ngebug ya. Oke. Ini udah sekian lama ya saya pakai MIUI dan akhirnya saya coba lagi untuk custom room. Welcome to Nusantara. Guys. Susah kali guys difokusin nih. Kayak gini nih guys. Saya aktifkan auto brightness saja. Nah, kayak gini ya custom roomnya. Keren ya. We love you 3000. Apa ini maksudnya guys? Jadi untuk seperti ini untuk pengaturannya Nusantara. Saya suka dari Nusantara nih karena fiturnya itu lebih banyak ada nggak pengaturan buat anu di sini? Jaringan, perangkat terhubung, Bluetooth, Nusantara Wings. Nah, di sini kan banyak pengaturan yang bagus ya guys ya. Coba kita tes untuk ada nggak Xiaomi partnya. Nah, jadi untuk anu nggak ada di sini. Jadi kita cuma bisa tema di sini. Yang saya suka ini biasanya di sini dia ada tema. Nusantara kategori style. Nah ini kan ada namanya Nusantara Clear. Ini yang saya suka nih dari Nusantara nih. Saya terangkan dulu dah. Gelap kali. Ini guys, tuh. Yang saya suka dari ROM Nusantara ini adalah dia itu ada fitur yang namanya Nusantara Clear. Nah, jadi apa sih tema Nusantara Clear? Kalian pilih misalnya Nusantara Clear seperti ini. Nah, baru kalian keluar dari setting, kemudian kalian masuk lagi. Ini saya coba ya. Sekarang masuk, dia tembus pandang ya wallpapernya. Dia tembus sampai ke setting, bahkan coba telepon tembus. Tapi yang saya rasakan sini performanya cuman sepertinya sih agak berat ya. Ini nanti saya coba lagi untuk di video review aja guys. Ya. Saya coba buka di tentang ponsel aja dulu lah. Nah ini untuk tentang ponselnya kayak gini guys. Prosesornya ARM64 ya, kemudian skillnya Full HD, device-nya Redmi Note 10, Android-nya 11 Nusantara. Ya saya nggak tahu, kata orang bilang paling bagus custom ROM itu Nusantara, saya juga nggak tahu. Tapi teman saya ada nyarankan pakai Pixel Plus ya.
ya dia kan HP-nya Redmi Note 8 bukan Redmi Note 10. Ya jadi kayak gitu aja guys, nanti untuk reviewnya nanti di video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.